saya berdoa untuk bulan Oktober, saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, apa yang kau mau di bulan Oktober? Ada sesuatu dalam hati saya cuma merasa bahwa doa bersama itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda dan saya di bulan Oktober harus punya partner doa yang tepat. Anda harus punya partner doa yang tepat. Kenapa? Waktu saya berdoa untuk bulan Oktober, saya pasang melalui akun sosial media. Bulan Oktober adalah bulan perjanjian Tuhan dan penyediaan Tuhan secara supranatural. Saudara, minta dari sekarang partner doamu. Partner doa bisa berarti juga istilahnya anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu, atau orang-orang yang menjadi temanmu yang bisa engkau percaya untuk berdoa bersama-sama. Karena tadi malam Tuhan tunjukkan saya kekuatan dari satu pasukan daripada kuasa kegelapan yang ingin memecah belah dan ingin membuat orang emosi dan marah, supaya saudara keluar daripada destininya Tuhan, supaya bahkan destiny itu tertunda atau bahkan saudara kehilangan destinimu. Apa yang saya lihat? Kuda hitam dan kuda merah. Kalau saudara baca di firman Tuhan, Resen bisa diturunkan semuanya dulu. Kalau saudara baca di firman Tuhan dalam kitab Wahyu 6 ayat 6. Kita buka bersama-sama. Saudara yang belum masuk, belum menonton akan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu tentang Kejadian 41, Anda harus mendengarnya terlebih dahulu. Wahyu 6 ayat 6. Berikan pewahyuanmu Tuhan. Judulnya adalah keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh mari. Dalam beberapa hari ini telinga saya itu seperti kayak mendengar shofar yang benar-benar ditiup, padahal tidak ada shofar. Seperti sangkakala yang ditiup. Seperti ada bunyi peperangan. Ada suara peperangan. Kalau saudara baca di Alkitab, shofar ketika ditiup itu juga berbicara tentang yang namanya ada peperangan yang akan dimulai. Dan tidak biasanya saya itu selalu biasanya lagu yang mengiring kita itu atmosfersif. Tapi beberapa hari ini tentang yang namanya tiupan shofar. Kemudian Tuhan ingatkan saya, kita baru masuk dalam beberapa hari yang lalu, yaitu Rosh Hashanah, tahun P Gimel 5783. Nah, arti P itu arti mulut. Saudara saya harus berjaga-jaga mulut kita, perkataan kita. Karena perkataan kita yang sembrono atau perkataan kita yang sia-sia bisa membuat sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya tidak akan Anda dapatkan.
Kemudian Gimel, saudara sudah tahu, bicara tentang angka 3. Dan kita akan dalam beberapa bulan kita akan masuk tahun 2023 secara global di seluruh dunia. Tapi orang Israel mereka telah memperingati Rosh Hashanah tahun P Gimel 5783. Berarti mereka di tanggal 25 September kemarin itu mereka sudah masuk 1 Januari 2023 waktu Israel. Waktu terjadi yang namanya pergantian tahun, raja-raja di dalam Bible itu pasti memiliki yang namanya perubahan strategi. Pergantian strategi, pergantian penjaga, dan termasuk persiapan peperangan. Nah, ada sesuatu yang spesial dalam tahun 2023 ini. Kalau saudara mengikuti apa yang saya sampaikan, pesan Tuhan di tahun 2022, saya menyampaikan pada Anda tentang yang namanya tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Ternyata beberapa bulan yang lalu Pak Jokowi mengatakan melalui akan dipublish, beliau mendengar daripada petinggi-petinggi dunia akan terjadi yang namanya masa kegelapan ekonomi. Dan itu tidak dapat dihindari. Resesi, inflasi, dan itu melanda seluruh dunia. Terus saya tanya sama Tuhan, sekarang aku harus nyampein apa ini? Tuhan tunjukkan saya, kalau saudara lihat materi kita puasa selama 10 hari, temanya adalah arise and shine in the season of darkness. Artinya bangkit dan bersinar dalam masa kegelapan. Arise and shine in the time of darkness. Dan kita telah melalui puasa kita selama 10 hari. Tapi waktu saya berdoa untuk bulan Oktober, temanya adalah God's Covenant and supernatural provision in the time of darkness. Jadi ketika saudara masuk dalam live ini, percayalah, Anda dan saya berada di dalam supernatural provision daripada sorga. Penyediaan secara ilahi daripada sorga. Tapi penyediaan ilahi itu akan datang ketika saudara buat perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhanmu adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau saudara masuk di ayat kedua dalam Wahyu 6, firman Tuhan katakan, saya akan pelan-pelan supaya semua orang dari berbagai umur mendengar saya ya. Karena ini penting sekali. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padang. Yang pertama putih, yang kedua merah padang. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa
untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka, garis bawahi satu sama lain, saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau dan kuning. Dan orang yang menungganginya bernama apa, saudara? Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. 9. Dan engkau tidak menghakimi dan harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta, dan terhadap murka anak domba itu." 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, siapakah dapat bertahan?
Nanti saudara baca semuanya. Hanya cuma 17 ayat. Tuhan, bukakan rahasia pewahyuan malam ini. Urapi hamba-Mu, sehingga apa yang aku sampaikan, benar-benar Engkau yang menuntun apa yang Engkau mau malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, malam ini, Anda nggak kebetulan, Anda hadir di dalam live ini. Karena Tuhan dengan jelas sekali mengatakan pada saya, Anda akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Di sini ada 322 orang partisipan yang ada di Zoom. Ada 847 orang yang ada di YouTube. Saya merasa kuat sekali Tuhan katakan pada saya jelas sekali. Saudara dan saya akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, pasti ada yang namanya pasang surut. Tapi kalau ada jaminan daripada Tuhan, sekalipun saudara mungkin terseok-seok, atau bahkan engkau dagingmu lebih tebal, akhirnya engkau kalah, dan engkau akhirnya mungkin jubahmu compang-camping, atau jalanmu mungkin tertatih-tatih karena engkau terluka-luka akibat engkau membuka celah, karena engkau mengalami yang namanya serangan setan, serangan musuh. Tapi kalau saudara dan saya punya perjanjian dengan Tuhan, walaupun Anda ditarik dari api, Anda akan diselamatkan. Katakan amin. Saya baru ngerti kenapa Tuhan mau untuk saya buat acara kemarin di tanggal 12 September sebelum kita masuk puasa. Dalam waktu 5 hari aja. Saya bersyukur saya taat sama Tuhan. Ternyata tempat penuh dalam waktu 5 hari. 400 kursi terisi penuh. Karena tempatnya yang 400, saya pikir hanya untuk 5 hari. Dan yang nonton sampai hari ini, yang ada di YouTube, hampir 20.000 orang. Dan mereka mengatakan, lawatan Tuhan dahsyat luar biasa. Beberapa hari ke depan kita akan punya yang namanya acara. Dan acara inilah acara saya percaya dahsyat. Saya juga heran. Kita siapkan hampir 1 bulan masihan. Tapi dalam waktu 4 hari setengah, kursi yang Tuhan arahkan 555 kursi sudah langsung sold out semuanya. Yang waiting list itu masih ratusan orang. Saya tanya sama Tuhan, buka hall lagi tak Tuhan? Tuhan bilang, no. Aku sudah bilang sama kamu, kursi 555. Saya harus taat sama Tuhan. Tapi ada kabar baik buat saudara hari ini. Yang Anda tidak bisa hadir. Yang Anda tidak bisa hadir. Kami akan buat yang namanya live stream. Kita akan buat live stream di tanggal 9 Oktober. Ini adalah ibadah bertepatan di hari Minggu. Saya tidak buat acara teratur di hari Minggu. Karena bertepatan memang Sukot ternyata di hari Minggu. Dan juga Tuhan masih mengirim rekan pelayanan yang luar biasa, nabi Tuhan yang luar biasa, bersama-sama dengan saya, yaitu Dr. Samson Dabas. Acara ini temanya Covenant Glory. Saudara yang tidak bisa mendaftar, mohon maaf, ada next event kita lagi menyiapkan
acara yang lebih besar lagi nanti, ya, don't miss it. Kapan? Belum tahu, makanya saudara terhubung dengan kita terus. Ada live stream yang kita akan adakan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi saudara bisa dari sekarang saudara ajak teman-teman Anda. Linknya baru mulai dibuka 1 jam sebelum acara. Tapi Anda sudah tahu, Anda bisa subscribe akan YouTube kami, ya, Abraham Joel. Saudara subscribe, karena begitu mendapatkan akan link secara otomatis untuk acara Covenant Glory di tanggal 9 Oktober, saudara akan mendapatkan akan linknya secara otomatis. Nah, saudara yang nggak bisa hadir nggak usah takut. Karena saudara juga bisa mengikuti live streamnya. Saudara bisa undang teman-teman Anda sebanyak mungkin. Penglihatan yang saya lihat persis seperti desain gambar ini. Saya melihat pintu yang terbuka. Ini bukan pintu kayak pintu tahanan atau pintu apa ya, tawanan gitu ya, atau pintu penjara, bukan. Tetapi ini pintu gerbang sorga. Dan ada banyak sekali burung merpati yang akan dilepaskan di acara 9 Oktober. Dan saya merasa orang-orang yang hadir, baik secara onsite maupun online, engkau akan bersaksi, Tuhanmu Tuhan yang dahsyat. Dan kita akan buat perjanjian kemuliaan dengan Tuhan. Makanya kita bayar harga untuk buat acara ini. Tuhan suruh di mana kami lakukan. Tuhan suruh modelnya gimana kami lakukan. Kita belajar memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara harus tahu satu hal. Bagaimana buat perjanjian dengan Tuhan? Siapa yang mau tahu bagaimana buat perjanjian dengan Tuhan? Siapa yang mau buat perjanjian dengan Tuhan? Katakan saya. Ada orang yang berpikir, oh perjanjian dengan Tuhan itu, ya udahlah, yang penting saya nabur. No. Tuhan nggak peduli yang namanya uangmu. Tuhan nggak butuh uang kita. Tuhan nggak butuh materi kita. Tapi Tuhan butuh hidup kita. Nah, waktu Tuhan butuh hidup kita, kita akan memiliki hati yang benar. Memiliki hati yang tepat. Belajarlah seperti Kain dan Habel. Sama-sama mereka mempersembahkan korban. Bedanya yang satu diterima, yang satunya tidak. Apa yang membuat Kain tidak diterima, tapi Habel diterima? Dan membuat Kain panas. Dan akhirnya dia membunuh akan saudaranya sendiri. Tuhan bilang sama saya gini. Bulan Oktober, nah, setan menyebarkan kecemburuan dari neraka kepada orang-orang yang berhasil, sukses. Dan celakanya adalah yang dipakai adalah sama-sama saudara seiman yang bisa digoda untuk panas hati, untuk merasa tersaingi. Oh my God. Baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, bisnis, kehidupan, studi, sekolah. Anda ingat bagaimana Saul cemburu sama Daud. Padahal kalau saudara baca di Alkitab dikatakan, Saul itu pernah nyaman dengan Daud. Karena waktu roh jahat yang mengganggu Saul, Daud memainkan kecapi. Urapan Tuhan berkuasa kepada Daud dan membuat roh jahat yang ada pada Saul itu tidak tahan.
Bulan Oktober adalah bulan pengurapan kemuliaan bagi orang yang telah membuat perjanjian kemuliaan. Apa yang membedakan orang punya perjanjian dengan Tuhan? Apakah orang itu tidak akan mengalami yang namanya masalah? Tidak ada orang yang cemburu dengan mereka, tidak ada yang jealous dengan mereka, tidak ada yang ingin menghantam mereka, tidak ada yang ingin menyerang mereka. Justru semakin saudara punya kedekatan perjanjian dengan Tuhan, pada masa yang dikatakan Wahyu 6 ini, setan sedang melancarkan 4 kuda. Tapi kuda yang saya bahas malam ini adalah kuda merah padam dan kuda hitam. Itu yang Tuhan Roh Kudus tunjukkan pada saya tadi malam. Itu saya harus menyampaikan pesan kepada Anda yang mendengar akan live dan recording ini. Yang penting Tuhan bilang gini, anak-anakku suruh jaga hati mereka. Setiap hari saudara saya paling nggak baca 5 pasal setiap hari. Di bulan Oktober ini. Tuhan akan meluputkan engkau. Katakan amin. 5 pasal. Minim loh ya. Kalau Anda bisa lebih-lebih. Baca Alkitab, baca buku diurapi, dengarkan firman Tuhan. Lebih banyak lagi, puji Tuhan. Apa yang saya lihat? Saya melihat panglima tengkorak sedang datang. Saya tuh nggak mau ngomong gini, saudara. Saya nanti bilang, aduh, saya dipikir aneh-aneh lagi. Tapi sudah dibilangin, disuruh ngomong, ya harus ngomong. Saya pernah menyampaikan akan pesan, masih waktu itu dalam bentuk kaset. Saya menyampaikan pesan tentang penglihatan, tentang perpecahan gereja hari itu. Tiba-tiba mata saya dibuka seperti kayak lihat gambar film. Dan itu jarang saya ngalamin seperti itu. Langsung itu masih dalam bentuk kaset. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang menangkap akan kaset saya. Beliau adalah pendeta besar tapi rendah hati luar biasa. Dan saya mendengar dia mendengarkan akan apa yang saya sampaikan. Berapa waktu kemudian kita mendengar ada satu gereja besar yang mengalami perpecahan gereja. Tapi Tuhan mendatangkan kebaikan ya. Ketika saling bertobat satu sama lain, akhirnya ya Tuhan bisa pakai walaupun ada bayar harga. Tapi saat itu saya melihat penglihatan tentang tengkorak perpecahan. Nah, tadi malam saya melihat. Kenapa saya katakan panglima? Karena benar-benar bajunya itu bagus banget. Bajunya itu mentering banget. Bajunya itu benar-benar tahulah orang kalau itu bukan pasukan biasa. Tapi yang merah. Kalau Anda memandang matanya aja, saudara bisa ngeri luar biasa. Dan dia berteman dengan yang namanya kuda hijau kuning. Yang namanya apa? Maut. Tapi malam ini saya membagi sama saudara tentang kuda hitam dan merah padam. Saya pernah bagikan ini 2 tahun yang lalu, nggak salah. Anda bisa cari tentang 4 kuda itu lebih detail lagi. Tapi malam ini saya menyampaikan pewahyuan tentang bulan Oktober. Nah, apa tugasnya kuda merah? Kira-kira apa tugasnya kuda merah? Ada yang mau tulis nggak? Tugasnya kuda merah apa? Kalau saudara lihat di Alkitab dalam kitab Wahyu 6 ayat yang ke-1 sampai 17. Kuda merah tugasnya apa, saudara? Mengambil damai sejahtera. Saya kepengen menyampaikan pesan yang enak dong, pasti. Tapi kalau malam ini Tuhan menyuruh saya menyampaikan pesan peringatan.
Itu artinya berlaku bukan buat saudara aja, tapi buat saya juga. Saya benar-benar berjaga-jaga hati saya. Demikian saudara. Yuk kita buat rantai doa. Dan jangan ada satupun racun atau kata-kata orang jahat, orang iri, orang jealous, orang yang yes Lord, yang sakit hati tetapi belum selesai dengan Tuhan, dendam berlarut-larut, ditumpangi kuda merah. Termasuk orang Kristen. Ditunggangi kuda merah. Dan kuda merah ini bertugas mengambil damai sejahtera. Ada firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara, saya kata bahwa saudara pada malam ini, ada banyak hal. Ada banyak hal yang setan bisa pakai, termasuk dengan orang-orang terdekatmu yang mereka tidak berjaga-jaga. Tapi saudara dan saya yang mendengar pesan ini, saudara yang harus berjaga. Karena ada banyak hal yang bisa mengambil damai sejahtera saudara saya di bulan Oktober. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau dikatakan, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Bukan kuda merah lagi loh, merah padam. Dan yang saya lihat tadi malam adalah ngeri. Ada rencana setan yang sangat jahat sekali. Yang ingin mengambil damai sejahtera. Tapi saudara nggak usah takut. Kalau saudara dan saya punya perjanjian. Anda lihat ayat yang ke-15. Jadi kelihatannya wah 4 kuda itu luar biasa ya kuasanya. Luar biasa ya ngerinya. Tapi mereka kalah dengan satu nama. Dan raja-raja di bumi. Dan pembesar-pembesar. Serta perwira-perwira. Dan orang-orang kaya. Serta orang berkuasa. Dan semua budak. Serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan pada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas takhta, dan terhadap murka anak domba itu. Anda bisa bayangkan. Kapan ini masanya? Belum. Tapi pasti kita akan masuk ke dalam yang namanya Wahyu 6 ayat 16 ini. Tapi antikris harus datang terlebih dahulu. Anda bisa bayangkan, Tuhan kita kan Tuhan yang penuh kasih. Tapi kalau dikatakan saat hari yang besar, di mana murka Tuhan sedang menyala dan menyatakan
pembalasannya terhadap iblis dan terhadap orang-orang yang menjadi antek-antek iblis. Mereka mengatakan, mereka ketakutan. Bila perlu mereka mengatakan, runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap dia. Mereka pikir bahwa kalau gunung dan batu karang itu runtuh, mereka bisa bersembunyi dari murka anak domba itu. Dari dia yang duduk di atas takhta itu. Saudara tahu namanya siapa? Saudara tahu namanya siapa? Saudara bisa tulis? Namanya siapa saudara yang duduk di atas takhta? Jesus Christ. Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Tapi kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima rahasia Tuhan, the secret of God. Ingat, rahasia Tuhan masing-masing saudara terima ketika saudara punya perjanjian dengan Tuhan sendiri pribadi. Suami istri pun saudara urusan dengan Tuhan masing-masing. Jadi saudara tahu nggak? Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyatnya luar biasa. Kalau saudara lihat lagi ayat 15. Siapa yang takut? Yang takut dengan anak domba itu. Raja-raja di bumi. Pembesar-pembesar dan perwira-perwira. Orang-orang kaya serta berkuasa. Semua budak. Serta orang merdeka. Takut. Saya bawa saudara pada malam ini mengalami Oktober Glory. Karena inilah tugas yang Tuhan berikan pada saya untuk saya sampaikan malam ini. Kalau saudara malam inilah orang yang menjadi raja-raja kecil. Pembesar, perwira, serta orang-orang yang punya kekayaan. Dan orang yang berkuasa. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama. Ketika murka Tuhan itu tidak akan menimpa saudara, saya katakan amin. Kenapa? Karena ini bicara tentang raja-raja yang hari itu mereka kompromi dengan antikris. Siap. Nah, sebelum semuanya datang ini, ada utusan daripada iblis yang dikirim. Salah satunya adalah kuda merah padam yang bertugas untuk mengambil damai sejahtera orang-orang percaya pada Yesus. Kembali ke ayat 5 tadi. Saya sungguh-sungguh berdoa malam ini. Ada yang mendengar saya malam ini. Tidak ada satupun, apapun alasannya, engkau tinggalkan Tuhanmu Yesus Kristus. Sungguh saudara, tadi saya itu gelisah hati saya. Kenapa gelisah? Karena saya melihat dan saya merasakan ada sesuatu yang besar, yang jahat, tapi saya percaya ketika kita doakan bisa dibatalkan dalam nama Yesus. Tapi kepada personal demi personal itu tidak dapat dihindari. Karena roh ini menyebar. Dan roh kemarahan itu datang dengan kuat sekali di bulan Oktober. Roh perpecahan datang dengan kuat sekali di bulan Oktober. Roh jealous atau roh kecemburuan. Kecemburuan apa, Pak? Termasuk pelayanan cemburu sesama lain. Berusaha mencari orang ini untuk dijatuhkan. Dengan apa? Mulut. Tapi ingat, kalau orang yang mau dijatuhkan punya perjanjian dengan Tuhan, yang akan hadapi adalah yang kasih perjanjian. Itu aja.
Saudara, kenapa saya bahas kuda merah padam dan kuda hitam? Karena itu saya lihat di bulan Oktober. Tapi saya bahas sedikit ya. Kuda putih bicara tentang penyesatan. Jadi nanti setelah kerja merah dan hitam, yes Lord, yang kerja putih. Karena dia akan seolah-olah, oh aku ini loh, kasih damai sejahtera. Padahal dia adalah nabi palsu. Dia adalah antikris. Itu akan datang. Datang dalam bentuk apa, Pak? Manusia lah. Saya berdoa sungguh-sungguh. Orang yang ada di live ini. Engkau akan ketika masa itu. Engkau tidak akan tertipu. Engkau akan tahu siapa antikris sebenarnya. Anda akan melihat. Sungguh-sungguh berdoa. Yeremia 33 ayat 3 katakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal yang rahasia tidak engkau pahami sebelumnya. Malam ini, ada lebih daripada 333 orang di tempat ini yang di Zoom dan YouTube. Anda menerima akan pewahyuan ini. Anda menerima rahasia yang dibukakan malam ini. Pertanyaan satu, apa saudara percaya? Oh Yesus adalah Tuhan? Seberapa saudara tahu bahwa Yesus itu dahsyat sekali? Kalau saudara berada di dalam satu dimensi pengajaran atau pelayanan yang tidak membukakan tentang yang namanya dimensi kerajaan, Anda akan merasa bahwa aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Tapi kalau saudara mengerti, saudara dibukakan rahasia kerajaan sorga. Anda ingat kata-kata Yesus mengatakan, kepadamu disingkapkan, dibukakan. Saudara, saya punya karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Semakin hati kita itu bijak. Semakin hati kita itu tulus. Semakin rendah hati. Semakin roh Saul ditinggalkan. Saudara akan semakin dipenuhi dengan pewahyuan yang semakin dalam. Saudara, kuda merah ini tujuannya adalah membuat damai sejahtera itu dicuri. Tapi orang itu tidak dapat dicuri damai sejahteranya kalau tidak buka celah. Anda dan saya akan dengar. Kita doakan tidak terjadi, tapi saya kan melihat ya. Saya visioner salah satunya. Jadi saya harus nyampein. Saya melihat orang itu gara-gara rebutan bahan makanan itu bisa saling mencelakai. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Anda dan saya akan dipakai oleh Tuhan. Untuk punya perjanjian dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya ini jadi solusi. Jadi solusi. Jadi jawaban bagi orang-orang di sekitar Anda. Karena kerja daripada kuda merah ini. Pertama dia adalah mengambil damai sejahtera. Setelah itu tujuannya adalah mengadu domba supaya saling membunuh. Nah, di tahun P. Gimel, saya melihat, mungkin bukan bunuh-bunuhan secara fisik. Tapi Anda pernah mendengar, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul? Saya melihat, oknum-oknum neraka, termasuk orang yang sudah
mengatakan labelnya Kristen, tapi nggak menjaga hatinya, atau memang punya rencana jahat, mereka kena dengan kuda merah ini. Jadi saudara, kalau Anda memang isinya benar di depan Tuhan, Anda difitnah, Anda diolok-olok, terus Anda gemes, dan Anda melakukan sesuatu jahat, Anda ingat kerjanya kuda merah. Oh, setan marah ini, saya bongkar strateginya ini. Karena saya tahu ada orang-orang yang suka panas hati di live ini. Tapi malam ini dibongkar oleh Tuhan. Saya melihat angka orang yang mencelakai orang lain hanya karena kata-kata itu increase. Kerjanya siapa? Kuda merah ini. Nah, teman-teman pendeta, hamba Tuhan, pendoa, orang-orang motivator, orang-orang yang mendengar saya bisa menyuarakan yang bahkan lebih besar daripada saya. Suarakan tentang yang damai sejahtera. Yes. Di tahun ini, di 3 bulan. Bila perlu, kutip firman Tuhan ini. Tapi minta sama Tuhan hikmat. Karena Tuhan katakan, engkau punya spirit. Saya itu, saya itu lagi doa. Saya lagi doa. Tiba-tiba nggak tahu gimana. Saya itu bisa menemukan di sosial media, itu tiba-tiba kayak, saya lagi doa, karena doa saya itu apa? Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, supranaturalmu ini Tuhan. Kalau sampai diterima oleh orang-orang yang namanya raja-raja, yang kayak Elon Musk, kayak Warren Buffett, kayak siapa lagi misalnya? Kayak yang punya pendiri Binance. Saya mengatakan kayak orang-orang yang dunia, yang mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu luar biasa loh Tuhan. Tiba-tiba di sosial media saya, itu bisa muncul buku yang sudah lama sekali ditawarkan untuk dijual. Dan buku ini ternyata ditulis oleh seorang yang mengatakan sesuatu yang supranatural dalam kehidupan, dalam bisnismu. Dan buku ini direkomendasi oleh Wall Street Journal. Wih, saya ngelonjak hati saya. Dan saya lihat sedikit, saya lihat sekilas, saya cari apa sih ini. Dia tidak mengajarkan tentang Yesus. Tapi saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang adikodrati, yang supranatural. Yang engkau benar-benar kalau masuk ke dimensi ke situ, itu dimensi akan melakukan keajaiban. Dan tidak ada mustahil. Tapi dia nggak mengatakan dalam nama Yesus, karena dia nggak ngerti Yesus. Satu Tuhan katakan, itulah nak, salah satu tugasmu. Dan tugas anak-anakku yang aku bawa mereka dalam dimensi supranatural. Karena itu, saudara sekalipun nggak ngomong terima Yesus, spirit itu saudara akan menyebar. Spirit itu saudara akan dirilis, akan diimpartasikan. Apa yang membuat Paulus Petrus ditakuti oleh setan? Dikatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Siapa engkau? Anda ingat ketika anak Imam Skewa mencoba untuk mengusir setan yang ada pada orang yang kerasukan. Tapi ceritanya adalah saudara udah tahu. Anak Imam Skewa itu akhirnya ditelanjangin, dipermalukan. Dan setan itu mengatakan, Paulus aku tahu, Yesus aku kenal. Kamu siapa? Nah, saya bilang gini saudara, bulan Oktober ya saudara. Anda hadir di live ini. Demi kasih Tuhan saya katakan. Bilang sama Tuhan. Jangan cari ilah lain kecuali Yesus Kristus. Percaya sama saya. Of course saya tahu ada makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau di dalam Filipi 2 ayat 10 dikatakan dia adalah nama di atas segala nama. Ngapain saudara cari nama yang lain? Saudara bisa masuk dalam dimensi itu saudara. Saya kata buat saudara malam ini.
Saya berdoa, Anda di bulan Oktober, Anda akan menjadi seorang manusia-manusia Allah, manusia-manusia Tuhan, yang masuk dalam dimensi kuasa adikodrati. Dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu, dalam sekolahmu, dalam studimu, dalam apapun yang kau kerjakan, firman Tuhan katakan, dibuat berhasil. Kata berhasil, itu bicara tentang apa? Firman Tuhan, itu ada spiritnya. Firman Tuhan itu ada spiritnya. Spiritnya adalah spirit life. Spirit kehidupan. Hati-hati terhadap apa yang Anda baca hari-hari ini. Jangan Anda berpikir bahwa sesuatu yang kelihatannya hal yang positif pasti dari Tuhan. Semakin Anda dalam dengan Tuhan, semakin Anda akan punya Yesus, karunia membedakan roh. Saya berdoa malam ini, di bulan Oktober ini, setiap teman-teman yang ada di komunitas Kingdom and Well, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, kau diberi oleh Tuhan karunia untuk membedakan roh. Katakan amin. Jadi, kalau ada yang manasin saudara nanti di bulan Oktober, jangan terpancing ya. Kalau ada yang mengatakan, Pak, Bapak tahu nggak? Bu, Bapak, Ibu tahu, Pak, Bu. Itu loh, Bu, Bapak diomongin gini loh, Pak. Bu, Ibu dibilang kamu gini, Pak. Tutup telingamu. Katakan, kerja kuda merah. Aku patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Termasuk keluarga satu sama lain. Karena memang saya lihat ini setan nyebarin. Bukan cuma di satu tempat, satu negara loh ya. Seluruh dunia lagi disebarin. Yang saya lihat kemarin adalah pasukan seperti semut. Tapi ternyata ketika di Zoom, saya melihat itu pasukan tentara kuda merah. Ini peringatan buat saya juga. Jadi jangan saudara merasa hari-hari ini hatimu bilang sama Tuhan malam ini. Malam ini kita berdoa perjamuan kudus murah minyak, minta sama Tuhan diluputkan dari yang namanya tipu daya kuda merah itu. Katakan amin. Amin. Yang kedua, saya juga melihat ayat kelima. Jadi ingat ya saudara, ada orang fitnah engkau, ada orang jatuhkan engkau, ada orang ngomongin engkau, ngatain engkau, gosipin engkau, jatuhkan engkau. Ingat, Anda ingat kata-kata saya, kerja kuda merah. Ikat itu roh kuda merah itu. Maka Tuhan yang akan berurusan. Maka Tuhan yang akan melakukan pembelaan dalam hidup saudara saya. Yang kedua, ayat kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai ketiga, dan aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang-orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Kuda merah berteman sama kuda hitam. Tujuannya adalah membuat apa? Kalau saudara mengalami yang namanya kuda hitam bicara tentang apa, Pak? Kuda hitam bicara tentang yang namanya roh neraka yang membuat penghakiman dalam yang namanya keuangan atau ekonomi. Jadi kalau ekonomi sudah susah, biasanya pasti orang arik atau gampang marah, bersungut-sungut, ngeluh, gerutu, ngomel, muarah. Diomongin sedikit, akhirnya terpancing. Dan kemudian, mungkin ketika disakiti dengan kata-kata lain, dendam, melakukan sesuatu, akibatnya hancur. Nah,
Gambaran dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini bicara tentang apa, Pak? Ini bicara tentang yang namanya, Anda bisa bayangkan, terjadi yang namanya harga barang yang sangat mengerikan sekali harganya. Sangat tinggi sekali. Kita hari-hari mendengar kata inflasi. Firman Tuhan katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan yang pertama apa? Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu di udara, roja di udara. Mereka punya 4 level. Saudara buka Efesus 6 nanti. Jadi ternyata setan punya hierarki. Tapi saudara saya malam ini, ingat pesan pada malam ini. Thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Katakan amin. Wow. Minyak bicara tentang apa, Pak? Roh Kudus. Anggur bicara tentang apa, Pak? Darah Yesus. Jadi, setiap malam di live kita, saudara saya mengambil pengurapan minyak dan anggur. Itu Alkitabiah. Berapa banyak saya mendengar ada orang-orang mengatakan ekonominya mereka sudah sangat susah sekali. Tiba-tiba ada pertolongan Tuhan setelah mereka melakukan perjamuan kudus, pengurapan minyak dan pengurapan anggur. Dua orang lagi di Zoom ini akan masuk 333. Dari tadi saya melihat angka 333. Saya percaya ketika saya berbicara tentang yang namanya ekonomi sorga, Tuhan saya melepaskan yang namanya heavenly economy secret. Rahasia ekonomi sorga yang dilepaskan dalam hidup saudara, saya katakan amin. Becoming supernatural, man and woman from Holy Spirit. Ada roh yang lain. Kalau hari ini Anda masih bersekutu dengan roh yang lain, apapun itu, saudara, hapus tipu daya iblis saat ini. Katakan, saya hanya mau Yesus dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat yang melayani Tuhan Yesus. Saya katakan dengan kasih Tuhan. Kalau hidupmu hari ini amburadul, mungkin engkau saat ini perlu lebih lagi fokus dengan Yesus Kristus. Bukan hanya katakan Yesus Kristus Tuhan, tapi kau katakan masuk dalam dimensi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat dahsyat dalam hidup saudara saya. Yang dia bisa memberikan pertolongan yang luar biasa. Yang tidak pernah kau pikirkan. Di masa-masa. Sekalipun kesukaran, ekonomi, masalah, itu tidak akan mendatangi saudara saya. Kenapa? Karena saudara saya punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara malam ini dengar baik-baik. Tuhan mau melepaskan akan rahasianya. Untuk saudara saya masing-masing. Kau berurusan dengan Tuhan. Ketika masa-masa kesusahan terjadi, kesukaran terjadi, saudara dan saya akan menerima kuncinya. Saudara pernah dengar di firman Tuhan tentang kunci kerajaan sorga kan? Menurut Anda kunci kerajaan sorga termasuk kunci kekayaan atau tidak? Termasuk kunci saudara menghadapi ekonomi resesi atau tidak? Yes, Lord. Tuhan kita unlimited.
Luar biasanya adalah dia mengatakan, sekalipun inflasi, sekalipun harga benar-benar nggak masuk akal, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Jadi artinya kuda hitam itu akan keliling. Dia akan bergerak ke seluruh bumi ini. Tapi kalau ada yang punya meterai minyak dan anggur, dilewati. Dahsyat. Makanya saudara, hari-hari ini, ya, saudara yang tahu sudah ada di Bible, ada di Alkitab. Ini kan ada di Alkitab nih. Saudara punya yang namanya minyak urapan. Saudara punya yang namanya anggur. Bukan anggur yang memabukkan ya. Anggur perjamuan bisa setelah perjamuan saudara bisa ambil. Atau sirup merah juga nggak apa-apa. Saudara lakukan sendiri dengan Tuhan, katakan di dalam nama Yesus. Saya diluputkan dari yang namanya petaka ekonomi, penghakiman ekonomi, resesi ekonomi di dalam nama Yesus. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, setelah kuda hitam dan kuda merah ini bekerja, baru kemudian nanti hijau kuning ini. Namanya apa? Maut dan kerajaan maut. Kelaparan ada di mana-mana, sakit penyakit akibat kelaparan. Kemudian kerusuhan juga. Pokoknya itu tugasnya kuda hijau kuning. Tapi ada kabar baik buat saudara saya. Ada firman Tuhan katakan, maut dan kerajaan maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Saudara, bulan Oktober ada 2 bulan bagi orang Israel yang sangat penting. Di tanggal 4-5 Oktober mereka merayakan yang namanya Yom Kippur atau Hari Pendamaian. 10 hari setelah Rosh Hashanah. Mereka benar-benar menguduskan diri mereka. Mereka benar-benar secara tradisi mereka minta ampun di hadapan Tuhan karena nantinya beberapa hari kemudian mereka akan masuk yang namanya Sukot atau hari sukacita, hari penuaian. Dan tahukah saudara bahwa Sukot tahun ini adalah Sukot yang sangat luar biasa. Tahun yang lalu saudara, setiap kita tahu masuk ke dalam masa yang namanya sabbatical. Banyak orang ketakutan di tahun 2020, 2021. Ibadah masih online lebih banyak. Sekarang kita di tahun 2022, onset ada di mana-mana, sudah kayak normal lagi. Kita bisa melakukan onset kita pertama kali. Tapi di tahun 2023 ini, saudara, saya katakan, Sukot tahun ini adalah puncak perayaan dari bangsa Israel merayakan sukacitanya, dan puncak mereka memasuki siklus atau cycle 7 tahun. Tahun yang lalu dikatakan tahun Shemitah. Artinya tahun di mana ada peristirahatan atau sabbatical. Dan benar, seluruh dunia mengalami sabbatical. Gereja mengalami sabbatical. Tapi untuk orang-orang yang di masa Sabat atau di masa berdiam saat itu, mereka tetap memuji menyembah Tuhan, mereka tetap memuliakan Tuhan, mereka tetap beraktivitas menurut arahan Tuhan, strategi yang baru. Tahun 2023, saudara saya akan menuai dengan dahsyat. Katakan amin. Dan
Sekarang di kalender orang Israel, kita sudah masuk tahun 2023. Bersiaplah saudara, malam ini saudara dan saya sedang masuk ke dalam musim yang besar. Katakan amin. Artinya, kuda hitam merah mau mendatangi saudara saya. Tapi ketika saudara saya punya kedalaman keintiman dengan Roh Kudus, mengerti tentang perjanjian darah, saudara dan saya akan diluputkan. Saudara dan saya tidak akan pernah sama lagi. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan di tengah musim kegelapan. Oh haleluya. Thank you Lord. Saya sudah bukakan apa yang kau mau malam ini Tuhan. Siapa diberkati melalui pewahyuan pada malam ini? Siapa sangat diberkati? Siapa diberkati? Hati-hati ya. Emosi. Terhadap kemarahan. Ini adalah momentumnya setan. Karena mengatakan, Pak September, Agustus, Bapak ada sempat nyinggung juga. Tapi Tuhan katakan, ini momentumnya setan. Karena saya sudah lihat panglimanya keluar di Oktober. Saya bisa menggambarkan secara lebih detail, tapi saya nggak merasa untuk menyampaikan secara detail. Tapi intinya adalah, berjaga-jagalah hatimu, pikiranmu. Jangan kepancing. Karena gini, Oktober tahun ini menuju 12 bulan Oktober tahun depan, catat kata-kata saya. Bagi orang yang menjaga hatinya, bagi orang yang menjaga emosinya, bagi orang yang sekalipun kau disakiti, engkau mengampuni. Kau terima berkat yang dahsyat, yang namanya berkat kepercayaan. Kapan Pak? Oktober 2023. Pada saat apa Pak? Saudara saya sudah masuk ke Rosasana, saudara masuk ke dalam yang namanya tahun 5784. Jangan heran ya. Firman Tuhan katakan, orang yang bisa menguasai dirinya lebih daripada orang yang merebut kota. Tuhan kasih saudara saya teritorial yang begitu banyak buat orang yang bisa menguasai dirinya. Anda dihina, Anda dicemooh, difitnah. Biarin. Anda dikatain macam-macam, biarin. Asal Anda benar. Punya perjanjian dengan Tuhan. Anda lihat kalau murkanya Tuhan turun, saudara. Dalam sekejap habis. Tuhan, kami menyambut bulan Oktober, Tuhan. Ada seorang yang ada di Bali. Kau punya masalah hukum. Dan engkau sempat emosi, terpancing. Karena ada pihak musuh. Pihak yang berseteru dengan engkau. Yang ingin melakukan sesuatu yang engkau ingin balas. Tapi malam ini, saya perkatakan di dalam nama Yesus. Tuhan membatalkan semua rencana-rencana jahat daripada musuh, daripada kuda merah. Yang membuat engkau terpancing untuk emosi, terpancing untuk engkau marah, terpancing untuk membalas. Di dalam nama Yesus, biarkan pembelaan Tuhan datang dalam hidupmu di dalam nama Yesus.
Kalau saudara bisa masuk ke Zoom, saudara masuk Zoom. Saya akan doakan khusus. Karena saya baru merasa ada urapan Tuhan yang khusus di bulan Oktober ini untuk mendoakan Anda. Yang di YouTube nggak apa YouTube, tapi saudara bisa masuk ke Zoom, saudara silakan masuk ke Zoom. Saya akan beri waktu 5 menit. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tangan nyembah ya. Haleluya. Kemuliaan-Mu datang Tuhan. Memenuhi akan tempat ini. Memenuhi akan hati kami. Terima kasih Tuhan. Perkara-Mu dahsyat. Perkara-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kalau malam ini hamba telah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Oktober akan menjadi Oktober glory Tuhan. Oktober yang penuh dengan kemuliaan. Oktober yang penuh dengan mukjizat. Oktober yang penuh dengan hati yang bersuka cita. Tuhan katakan, aku sudah membawa setiap engkau di dalam strategi yang baru. Aku sudah menuntun engkau step demi step. Ketika engkau bisa mengendalikan emosimu, ketika engkau punya pengendalian diri, ada berkat yang naik di bulan Oktober ini. Ketika engkau mengatakan dengan Tuhan, saya mau lebih lagi on fire dengan Tuhan. Itu akan menjadi persediaan minyak yang tidak akan diambil daripadamu. Karena engkau akan belajar seperti 5 gadis bijaksana, bukan 5 gadis bodoh. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down.